Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi kesehatan, umur panjang, dan semoga kita dilancarkan mencari rezekinya. Ketemu lagi di channel SG Angler 21. Namun sebelum lanjut pembahasan kali ini, alangkah mulianya Anda meringankan jari Anda, menekan tombol like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya, agar Anda semua tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Pulau Jawa sejak dulu menyimpan banyak sumber daya alam yang melimpah, bahkan terkenal sampai benua Eropa. Meski begitu, pulau ini termasuk bukan pulau yang tidak biasa seperti pulau pada umumnya. Dulu, banyak orang yang ingin tinggal di Pulau Jawa, terpaksa harus segera meninggalkannya karena kewinitan dan keangkeran pulau ini. Banyaknya dedemit, makhluk gaib yang ada di pulau ini, tak segan mengganggu siapa saja yang hendak tinggal di Pulau Jawa. Begitu pula dengan para saudagar dari Rum sekarang Turki, para rombongan yang hendak ke Pulau Jawa, terpaksa harus gigit jari lantaran pulau ini punya daya magis yang sangat tinggi. Sehingga tidak sembarang orang yang bisa memasukinya. Meskipun bisa singgah di Pulau Jawa, besar kemungkinan tidak akan selamat. Maka dari itu, pada tahun 1404 Masehi, atau abad ke-15, Sultan Muhammad dari Turki mengutus ulama yang punya keahlian untuk meruqyah, membebaskan, negosiasi untuk membukakan jalan ke Pulau Jawa dari gangguan iblis. Hingga akhirnya, Syekh Al-Bakir, atau masyarakat Jawa lebih akrab dengan nama Syekh Subakir, diutus untuk meruqyah Pulau Jawa, atau dalam istilah Jawanya meruat Pulau Jawa. Semenjak kedatangan Syekh Subakir, Pulau Jawa bisa ditinggali manusia. Syekh Subakir dengan kemampuan yang dimilikinya mampu mengusir para lelembut. Syekh Subakir mengusir para lelembut dengan pusaka yang disebut Kiai Panjang dan batu yang dibawa dari Turki. Batu yang dibawa oleh Syekh Subakir mengandung uranium, yang bisa memberikan energi panas, yang sebenarnya itu adalah bahan nuklir. Selain itu tombak sepanjang 7 meter juga ditancapkan di Gunung Tidar Magelang untuk mengusir jin, makhluk gaib dan sebangsanya. Lantas kemanakah larinya para jin dan lelembut tersebut? Dikutip Bondowoso Network dari kanal YouTube Kisah Tanah Jawa berikut ini tempat lahirnya para lelembut tersebut. 1. Alas Roban. Menurut Om Hao, para lelembut yang berhasil ditaklukkan oleh Syekh Subakir berlarian menjauhi Gunung Tidar, dan yang ke barat lari ke Alas Roban. Alas ini memang sejak dulu terkenal dengan kewingitannya. Alas ini berada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Di alas ini, banyak kisah mistis yang dialami masyarakat, baik yang tinggal di sekitar alas tersebut, maupun yang berketepatan melintasi Alas Roban. 2. Gunung Merapi. Sedangnya para jin yang lari ke utara, berlarian ke Gunung Merapi. Gunung ini tidak kalah mistis dengan Alas Roban. Gunung aktif yang ada di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah ini menyimpan banyak cerita mistis yang mengikutinya. 3. Laut Selatan. Lebih jauh, Om Hao menjelaskan bahwa para jin dan lelembut yang lari ke selatan berlari ke Laut Selatan. Laut Selatan sejak dulu menyimpan banyak kisah mistis, terlebih cerita tentang Nyi Roro Kidul sebagai penguasa Laut Selatan tidak pernah luntur dari masa ke masa. 4. Alas Purwo Banyuwangi. Terakhir, para jin yang berlari ke arah timur berlari ke Alas Purwo Banyuwangi. Hutan ini merupakan hutan tertua di Pulau Jawa, tidak kalah mistis dan angker dari Alas Roban. Alas Purwo menyimpan sejuta misteri dengan keangkerannya. Alas ini banyak dihuni makhluk gaib, jin, dan genderuwo. Tidak sedikit orang yang mengunjungi hutan ini mengalami kejadian aneh dan tidak biasa.
Untuk itu bagi Anda yang ingin mengunjungi hutan ini, hendaknya hati-hati dan dengan niat yang baik agar kejadian yang tidak diinginkan tidak menimpa Anda. Itulah 4 tempat larinya para jin, makhluk gaib, Banaspati. Dari kemampuan hebatnya Syekh Subakir mampu meruat Pulau Jawa, dan kini bisa ditinggali manusia dengan aman dan tenang. Demikianlah ulasan ini, dan nantikan ulasan-ulasan di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.